Baik, sudah terlihat Pak Edi ya. Ya, sudah. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini topik yang menarik dibawakan oleh Pak Agung nanti tentang IoT, dan saya juga berbagi sedikit tentang IoT di dunia safety, terutama keselamatan di tempat kerja. Bagaimana perkembangannya di bidang dunia kerja. Jadi, pertama mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Agung, tapi mungkin sedikit saja penjelasan. IoT itu singkatan dari Internet of Things yang merupakan jaringan yang terkoneksi dari peralatan-peralatan fisik, bisa kendaraan, bisa peralatan rumah, dan peralatan-peralatan lain yang ada elektronik, software, sensor, dan juga konektivitas di antara objek-objek ini yang mengumpulkan data, lalu dengan algoritma tertentu dibuat mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Awal mulanya IoT ini ditujukan memang untuk membantu pekerjaan-pekerjaan peralatan yang memang memakan waktu banyak dan membutuhkan perencanaan yang matang, baik dari sisi kesiapan tenaga kerja, dari sisi spare part, dan sebagainya. Di sini dikatakan bahwa kira-kira 82% itu peralatan kegagalan di dunia manufacturing gitu ya. Kemudian disadari bahwa ini nggak bisa kalau begini terus karena perencanaan, persiapan spare part, persiapan tenaga kerja, kalau sering-sering peralatannya rusak maka repot. Nah, oleh sebab itu mulai dibikin program yang bisa memprediksi dan juga bisa mencegah kegagalan-kegagalan dari peralatan tersebut. Dan ada laporan yang dibuat oleh McKinsey dengan maintenance prediktif, jadi meramalkan gitu apa yang kira-kira bisa terjadi ke depan, itu bisa menghilangkan sampai 30% maintenance yang berbasis waktu tersebut. Jadi kegagalan karena peralatan bisa dikurangi, kemudian juga downtime, jadi peralatan tidak tersedia itu bisa berkurang sampai 50%. Jadi salah satu pencapaian yang cukup baik. Nah, di dunia safety sendiri bahwa manusia itu di tempat kerja, dia merupakan aktor yang utama dan sangat mudah untuk berbuat kesalahan. Baik karena keterbatasan fisiknya, karena keterbatasan psikologisnya, dan juga mungkin karena kondisi tempat kerjanya. Dan di industri, kalau kita bicara safety, itu biasanya berdasarkan pengalaman. Jadi ada kejadian dulu, kita belajar, oh kenapa bisa begini, lalu kita buat perencanaan atau mengambil tindakan-tindakan perbaikan supaya tidak terjadi lagi. Jadi belajar dari kesalahan, itu yang juga mirip-mirip dengan breakdown maintenance tadi. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang nggak bisa lagi dengan reaktif sifatnya. Kita harus bisa prediksi juga. Dan IoT ini menjanjikan, cukup menjanjikan dari sisi pengumpulan data secara real time, ya, jadi langsung dari peralatan atau dari lingkungan kerja, lalu membuat analisa yang bisa memprediksi dan bisa mengambil keputusan, membantu mengambil keputusan, dan mengubah yang tadinya reaktif bisa menjadi proaktif. Dan tersambung pada beberapa peralatan dengan sensor dan sebagainya yang bisa monitor tempat kerja, mengumpulkan data-datanya, dan tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan. Ini ada satu video kecil, contoh kecil saja di tempat kerja dan sudah banyak diterapkan di industri juga di Indonesia. Kegiatan dengan pengangkatan barang, forklift, atau kendaraan-kendaraan kecil yang biasa digunakan untuk mengambil barang, dan jumlah kecelakaan yang melibatkan perpindahan barang ini cukup tinggi di industri.
contoh yang sederhana di industri yang sudah diterapkan. Berikut ada beberapa contoh lagi yang sudah juga diterapkan di industri dan sebagian juga di Indonesia sudah diterapkan. Yang pertama adalah pekerja-pekerja dilengkapi dengan yang namanya Smart PPE, Personal Protective Equipment atau alat pelindung diri. Tapi dilengkapi dengan sensor yang bisa mengirimkan sinyal kepada lingkungan sekitarnya, bisa dengan alat-alat produksi atau dengan forklift dan sebagainya seperti itu, yang bisa mendeteksi kondisi-kondisi yang berbahaya dan bisa mencegah pekerja untuk mendatangi tempat berbahaya tersebut. Ya, tadi seperti contohnya ada forklift melewat, orangnya pakai badge selalu bisa dideteksi gitu ya, atau biasanya di helmnya, di helm pekerja itu juga dipasangi sensor begitu yang bisa mendeteksi dan memberikan alarm, memberikan sinyalnya untuk kepada pihak lain lingkungan kerjanya akan kehadiran pekerja tersebut di tempat itu. Di pertambangan bawah tanah, IoT juga device peralatan IoT juga menginformasikan secara real time karena pekerjaan bawah tanah sulit begitu ya untuk mencapai tempat tersebut. Kondisi di bawah itu seperti apa bahayanya dan kemungkinan pekerja yang di bawah situ terutama yang bekerja sendirian itu bisa fatigue, kelelahan, dan supervisornya bisa tahu kondisi pekerja di bawah itu dengan menggunakan IoT ini. Di oil and gas, migas, itu beberapa dipasang peralatan yang bisa mendeteksi. Salah satu contohnya adalah bisa kebocoran, tapi juga bisa beberapa parameter-parameter proses yang diukur, kemudian kalau mencapai batas-batas atau limit yang sudah ditentukan bisa mengirimkan alarm dan juga mengambil tindakan. Di konstruksi juga demikian, juga dipasang beberapa peralatan yang bisa mungkin karena keterbatasan fisik manusia tidak bisa melihat kondisi di belakangnya atau di hadapannya karena tertutup oleh peralatan-peralatan lain misalnya. Jadi dengan IoT device ini, peralatan IoT ini bisa mengirimkan sinyal, oh kondisi di belakangnya ternyata ada lubang yang cukup besar misalnya, hingga dia bisa jatuh. Demikian juga untuk keselamatan publik ada contoh-contohnya diberikan traffic signal, rambu-rambu lalu lintas yang berdasarkan sensor-sensor tertentu bisa memonitor kondisi lalu lintas dan memberitahu oh di lokasi ini misalnya kepadatannya tinggi atau terjadi kecelakaan, dia bisa memberitahu kepada pihak-pihak umum, kepada masyarakat umum sehingga bisa diambil tindakan dan tidak melibatkan dirinya pada kondisi yang mungkin membahayakan dirinya. Jadi IoT di bidang keselamatan kerja sudah cukup banyak dipakai. Nah, kemudian apa perannya para keselamatan kerja? Peran para keselamatan kerja adalah membantu menentukan sensor-sensor apa yang diperlukan, kemudian mengalgoritma dan memutuskan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Itu untuk masa mendatang, tentunya bukan dalam waktu 1-2 tahun, tapi beberapa tahun ke belakang mungkin. Demikian Pak Edi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian statementnya sore hari ini yang sangat terkait dengan teknologi IoT atau NB-IoT yang akan disampaikan oleh Pak Agung Mulya Widodo. Nah, kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Agung Mulya Widodo. Waktu kami persilakan Pak Agung. Terima kasih Pak. Matur suwun Pak Edi, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya coba untuk mempresentasikan sedikit yang saya tahu tentang IoT, Pak. Mungkin bisa ya. Oh, display-nya sudah tampak, Bapak-Bapak? Yes, sudah. Sudah. Oke. Jadi pada sore ini saya coba
kita share ya, share pengetahuan tentang NB-IoT. Dan di sini ya saya kebetulan ngambil judul tentang pengembangan Narrowband Internet of Things atau NB-IoT sebagai salah satu teknologi LPWA atau Low Power Wide Area. Ya, untuk perkenalan, ya mungkin saya sebenarnya sudah 3 kali ini itu perkenalan. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian di Laboratorium Intelligent System dan Wireless Quality ya di Departemen Computer Science and Information Engineering SIA University. Saya sendiri dari kampus SA Unggul, Universitas SA Unggul ya di Departemen Ilmu Komputer. Background saya dari dulu saya S1 saya adalah teknik fisika, gitu kan. Kemudian S2, S3 ini kebetulan bidangnya ada komputernya, ada ke information engineering gitu jadinya. Baik. Oke, sekarang kembali lagi kita ke tentang revolusi industri ya. Nah, kita tahu bahwa revolusi industri sekarang ini sudah sampai yang istilahnya sekarang adalah revolusi industri 4.0 ya, yang didengungkan ini saat Hannover Fair ya 2011 ini mulai muncul gitu kan. Di mana ini artinya adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam dunia industri. Ini menurut Forbes. Jadi adanya revolusi ini otomatis memicu perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi maupun struktur sosial. Apalagi kemarin sangat membantu, apalagi saat kondisi COVID kemarin, ternyata bidang ini sangat membantu sekali, di mana semua transaksi hampir semuanya online, gitu kan? Karena kita ada kebijakan tidak boleh bertemu langsung, kemudian harus jaga jarak dan macam-macam gitu. Baik. Khusus salah satu penerapan yang bisa diterapkan dalam revolusi industri keempat ini adalah penerapan IoT. Seperti diketahui tadi Pak Paul Wijaya menjelaskan tentang penerapan IoT untuk safety ya. Ternyata IoT bermanfaat juga untuk safety, bahkan untuk beberapa bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain, baik itu untuk analisis prediktif, kemudian untuk security, smart lighting, gitu kan, traffic monitoring, intelligent routing, gitu kan, kemudian komunikasi antar vehicle nantinya. Kalau ini saya lihat di Taiwan, Pak ya, Pak Ibu ya, di Taiwan ini sebenarnya untuk untuk city bus otomatis ya, automatic vehicle itu sudah ada. Cuman mereka orang Taiwan orang khawatiran gitu kan. Jadi mereka benar-benar harus internet itu harus benar-benar berkualitas gitu kan, karena mereka nanti komunikasinya itu menggunakan itu. Gitu. Sampai saat ini yang sudah diterapkan di Taiwan adalah penggunaan sistem IoT dan blockchain untuk jembatan tol. Gitu kan. Makanya kalau kita di Taiwan sudah enggak dari dulu sudah ada, tidak ada gerbang-gerbang gitu ya, gerbang tol sudah enggak ada. Ya, di Indonesia katanya mau diterapkan. Nah, itu nanti akan dikembangkan pada sistem pembayarannya menggunakan blockchain. Gitu. Nah, itu pasti melibatkan IoT. Nah, terus kemudian nantinya di Taiwan pun kepinginnya bisa sampai pada seorang dokter bisa melakukan operasi jarak jauh secara remote gitu. Nah, itu kalau enggak jaringan internetnya bagus sekali kan ya mengkhawatirkan. Terus kemudian komunikasi antar vehicle. Jadi nanti enggak ada lagi lampu lalu lintas. Traffic light itu enggak ada. Jadi orang nyebrang itu mobilnya sudah bisa ngatur sendiri. Kalau nanti semua mobil berjalan pakai mobil listrik semua, nanti orang nyebrang itu sudah enggak ada traffic light dan sebagainya, nyebrang seenak, jadi mobil itu bisa mengendalikan sendiri, padahal yang segitu rumitnya. Seperti itu, pinginnya sih. Tapi nggak tahu terlaksananya kapan. Nah, dengan kebutuhan seperti itu, otomatis kita tahu kalau pendukung, nah ini agak nyimpang dikit ya. Jadi ini perkembangan IT ya dari
IT sejak tahun sebelum tahun 2000 sampai tahun 2000 sampai 2020 ya, mulai IoT Autonomous Enterprise. Nah, di mana untuk IoT itu merupakan 3 komponen pokok. Ya, ada sensor dan aktuator, kemudian ada connectivity, dan ada people and process. Nah, ini adalah 3 komponen pokok dari sistem yang menggunakan IoT. Nah, penggunaan yang untuk penerapan yang tadi seperti autonomous vehicle, sistem lalu lintas yang terotomatisasi, kemudian remote pengoperasian, dokter seorang melakukan surgery gitu ya, melakukan pengoperasi secara remote gitu kan. Nah, itu harus terjamin semua ketiga ini. Nah, sekarang di Taiwan digalakkan salah satunya adalah NB-IoT. Ya, meskipun yang saya pernah dengar di Indonesia, Telkomsel kalau nggak salah sudah jualan untuk bandwidth NB-IoT, tapi saya nggak tahu itu benar apa enggaknya. Cuman masih saya dengar-dengar saja. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita bahas sekarang adalah masalah konektivitas. Ya, untuk sensor sama aktuator dan people dan proses tadi tidak bisa kita bahas dulu ya, kita bahas tentang konektivitas. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang konektivitas dari IoT, ini tidak lepas dari komunikasi antar mesin dengan mesin, atau M2M, atau yang kita sebut sebagai Machine Type Communication, MTC. Nah, dalam pengembangan teknologi yang berbasis low power wide area, ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai hasil prediksi perluasan pasar IoT tadi. Nah, karena penggunaan itu yang masih otomatis diprediksikan, wah ini nanti tahun sekian pasti terjadi huge dalam implementasi IoT. Nah, bagaimana konektivitasnya? Jangan-jangan nanti kalau dengan yang jaringan yang sekarang, nah ini malah ya makin banyak user otomatis makin banyak yang dipakai toh, gitu kan, otomatis ya lalu lintas makin padat ya, sama akhirnya traffic gitu kan. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Makanya di Taiwan perusahaan telekomunikasi Taiwan berusaha bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan. Jadi mengembangkan masalah konektivitas di bidang IoT. Baik. Berkaitan dengan konektivitas, kita tahu, kita pernah mengenal ya Wi-Fi, Bluetooth, RFID, Zigbee, NFC, gitu kan. Kita gampang aja pakai Wi-Fi, gitu kan. Kemudian pakai Bluetooth untuk tuker-tukeran data, untuk komunikasi data. Tapi kan terbatas, jaraknya sangat pendek, gitu kan. Seperti kita ketahui, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, kalau dengan kondisi tanpa halangan aja mungkin jaraknya maksimal 10 meter sampai 15 meter. Itu kalau tanpa halangan. Tapi malah kurang dari itu yang saya tahu gitu kan. Nah, kemudian ada upaya lagi gitu. Jadi mengembangkan gimana komunikasi antar mesin to mesin gitu kan. Tapi perlukan infrastruktur yang lebih gitu kan, yang cukup mahal ya. Ada namanya LoRa gitu kan, ada namanya LoRaWAN gitu kan, ada wireless SIG gitu kan, ada Sigfox ya, ada RPMA gitu kan. Nah, ini mungkin beberapa industri sudah menerapkan, tapi investasinya saya yakin sangat besar. Gitu. Nah, yang paling murah adalah ngikut pada jaringan-jaringan ya terlicense, ya, yang terlicense ya otomatis yang sudah biasanya yang sudah benefit yang sudah ada disewa oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi ya, baik itu berbasis CDMA, ada berbasis 3G mungkin ya, ada berbasis 4G, ada yang kembangannya ada pakai LTE gitu kan, ada yang pakai 5G gitu kan, 5G. Bahkan kalau di Taiwan sekarang udah mulai ke arah 6G, pokoknya beyond 5G gitu kan, karena memang 5G investasinya mahal, makanya di Indonesia agak macet untuk investasi di investasi di komunikasi 5G.
Nah, ini adalah paling murah. Sedangkan yang tengah sini, ini LoRa One wireless itu infrastrukturnya mahal, kemudian juga frekuensinya tidak terlicense. Namanya tidak terlicense, ya bebas, ya khawatirnya ada, ya. Jadi misalkan masalah keamanan dari penyusup di komunikasi itu juga rawan. Oke, meskipun mereka mengklaim wah aman Pak, gitu pakai LoRa aman ya, selalu jaga ya kita tahu. Tapi namanya dunia propagasi itu tidak bisa diduga, gitu kan. Nah itu otomatis ya kita pakai jaringan yang aman. Ya ini yang berbasis bandwidth yang terlicense. Oke. Nah dalam rangka itu ya. Apa yang dinamakan dengan proyek kemitraan generasi ketiga atau 3GPP ya dalam rangka untuk memberikan layanan IoT yang ke seluruh jaringan seluler dalam area yang luas, gitu kan? Artinya tidak terbatas. Kalau tadi kan kalau seperti LoRa dan sebagainya ya mungkin jaringannya kan nggak luas ya, gitu kan. Nah tapi kalau dengan menggunakan bandwidth yang terlicense yang ikut di bersama telekomunikasi, otomatis kan jaringannya luas. Nah ini dalam rangka hal itu, ya 3GPP ini meluncurkan standar teknologi, ya standar teknologi LPWA yang sejak Juni 2016 ini yang dikenal dengan NB-IoT atau Narrowband Internet of Things. Gitu. Jadi pada dasarnya fondasi NB-IoT itu dari LTE. Karena kenapa? Karena pertama kali diluncurkan bandwidth dari NB-IoT itu diikutkan di dalam LTE. Gitu. Makanya disebut narrowband karena memang bandwidth-nya sempit ya, gitu ya. Nah, tetapi menggunakan spektrum yang berlicense. Nah, ini kira-kira gambarannya dari gambaran secara umum tentang NB-IoT. Ya, ini ada yang dinamakan ENB. Ya, ENB ini mewakili sebagai base ya, BS ya atau base station ya. Atau kalau misalkan sekarang kalau komunikasi dalam dunia telekomunikasi kita kenal dengan BTS ya, base transfer station ya. Di sini kalau di IoT, di NB-IoT kita dengan nama ENB, Involved Base namanya. Kemudian pengguna-pengguna ya, pengguna-pengguna itu otomatis IoT yang ada sensor-sensornya itu ya, sistem IoT yang punya sensor yang kita sebut sebagai UA, user equipment. Ya. Nah, di mana masing-masing ini punya nama yang dinamakan secara fisik adalah layer ya. Jadi ada layer NAS, RRC, BDCP, RLC, MAC, dan PSY gitu kan. Kalau kita disingkat ini adalah non-access stratum ya, NAS, kemudian RRC adalah radio resource control, kemudian BDCP adalah paket data convergence protocol, kemudian RLC adalah radio link control, kemudian MAC adalah medium access control, kemudian dan PSY adalah physical. Ya, sama. Dengan NB pun layernya sama, cuman di NB tidak ada layer NAS. Nah, ini ada komunikasi ya, antara UE dengan ENB yang nanti akan saya terangkan saya jelaskan lebih lanjut, gitu kan. Kemudian di sini dari NB ini membawa EPC ya, Evo paket ya, istilahnya paket data gitu kan, yang nanti dikirimkan via internet ke tempat lain. Oke. Nah, pada NB-IoT tadi sudah saya jelaskan bahwa platform NB-IoT awalnya adalah dari LTE, dari spektrum LTE. Nah, di sini kita ada mode operasinya ya. Kalau dari spektrum LTE ini ada mode operasinya adalah in-band. Artinya in-band ini band NB-IoT-nya ini benar-benar di dalam LTE. Jadi dia ikut jadi satu pada operasinya LTE. Nah, kita tahu kalau di LTE itu kita menganut di LTE kan sistemnya ada frame ya, menganut sistem frame ya. Dan ini PRB itu adalah physical resource block ya. Ini dengan angka 01 ini ada di indeksnya. Ini sistem penamaan frame-nya, gitu kan. Dan di dalam sekian
jumlah frame-nya itu ya itu ada di dinamakan NB-IoT dengan bandwidth ya dengan pita frekuensinya adalah 180 kHz. Nah, ini benar-benar ngikut ikut di dalam prosesnya LTE. Ya, ini kita sebut sebagai mode operasi in-band. Kemudian ada mode operasi guard-band. Guard-band ini artinya dia setelah prosesnya LTE berakhir, yang di belakangnya sendiri. Nah, ini nama guard-band istilahnya. Kemudian yang terakhir adalah standalone. Nah, masing-masing ini ternyata memiliki physical layer yang sedikit berbeda, gitu kan, antara yang standalone dengan dua ini. Artinya yang standalone dia berdiri sendiri, ya berdiri sendiri sebagai sebuah dalam GSM ya, dia berdiri sendiri. Nah, saya nggak tahu kalau di Telkomsel atau di XL atau di Indosat, saya nggak tahu apakah mereka sudah jualan seperti ini, gitu kan? Apakah masih dimasukkan dalam LTE ataukah di luar LTE berdiri sendiri? Nah, kalau yang ini yang berdiri sendiri. Jadi sama sebenarnya. Jadi band dari NB-IoT adalah 180 kHz. Meskipun ya ini kalau di GSM juga mengenal sistem frame juga kan. Nah, meskipun di GSM itu frame-nya bandnya adalah 200 kHz ya. Jadi ini masing-masing ditaruh dengan persis gitu. Jadi kira-kira ada guard-nya adalah 10 kHz masing-masing. Jadi yang terpisah dengan GSM ya. Jadi kira-kira ada 10 kHz. Oke. Nah, ini adalah list dari tabel dari LTE PRB ya indeks ya, yang artinya ini di dalam LTE sendiri, gitu kan? Ini di mana NB-IoT itu diletakkan, gitu ya. Nah, di sini untuk sistem bandwidth LTE ada yang 3 MHz ya, 5 MHz, 10, 15 sampai 20. Seperti kita ketahui, kalau LTE itu secara teori kan antara 1,5 MHz sampai 20 MHz ya. Maksudnya jenis-jenisnya gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita pakai yang megahertz ya biasanya NB-IoT itu diletakkan pada indeks nomor 2 dan 12 gitu kan. Pada 5 MHz dia diletakkan pada indeks nomor 2, nomor 7, nomor 17, nomor 22. Pada 10 MHz ada nomor 4, 9, 14 ini indeks ya. Indeks jadi ini seperti ini ya, PRB 0, PRB 1 gitu kan. Yang angka-angka ini mengacu pada sini. Oke, kita lanjutkan. Ya, seperti diketahui bahwa NB-IoT itu pertama kali ya adalah dari 3GPP ya yang dirilis mulai rilis 13 ya. Jadi 3GPP rilis 13 itu adalah NB-IoT. 13 sampai 15 itu sampai saat ini masih 15 ya kalau nggak salah, 13 sampai 15 dia adalah tentang NB-IoT. Ya, di mana NB-IoT ini ya ini berbasis pada FDD atau frekuensi division duplexing gitu kan. Jadi sistem komunikasi yang berbasis pada duplex, itu pembagian duplex pada pembagian frekuensi. Di mana kita tahu kalau duplex itu ada yang full duplex dan half duplex. Nah, ini ada pada NB-IoT nanti juga diterapkan. Kalau full duplex biasanya pada sistem downlink dan kalau half duplex itu pada sistem uplink. Gitu. Oke. Artinya duplex itu bahwa antara INB sama UI-nya itu mentransmisinya dalam satu pita frekuensi dan menerima itu ada pita frekuensi yang lain. Jadi dibedakan antara dia mentransmisi ya dan kemudian menerima. Antara dia mengirim dan menerima itu pada pita yang berbeda. Namun karena ada kendala modul NB-IoT UA ini, kendala pada modul transmisi NB-IoT UA ini itu dalam hal dayanya rendah gitu kan, kompleksitasnya juga rendah gitu kan, kemudian tentang masa pakai baterai. Lah ini hal-hal ini tiga ini yang merupakan ceruk kalau mau teman-teman melakukan penelitian ya, untuk teman-teman yang bergerak dalam bidang ini, kemudian ingin melakukan penelitian, ini bisa kita teliti entah itu mengambil optimasinya gitu ya,
Gimana cara mengoptimasi sebuah komponen dengan daya rendah, kompleksitasnya rendah, gitu kan? Yang itu yang dicari kalau udah rendah, kalau sudah rendah dicari. Cuman masa pakai baterai ini yang kadang sering bermasalah. Karena baterainya NB-IoT itu rata-rata tidak lama umurnya, gitu kan? Nah, maka sistem di sisi UA ya ini beroperasi pada mode FDD atau half ya, separuh ya, half duplex FDD, setengah duplex tipe B. Ini artinya UA ini mengirim atau menerima tapi tidak bisa melakukan keduanya sekaligus. Gambarannya seperti ini. Half duplex itu kayak kita HP. Nah, HP itu kan kita nggak bisa, katakanlah kalau nelpon kita kan bolak-balik bisa ya. Kita ngomong ada masuk kan, saling ngomong. Tapi kalau HT kan kita ngomong dengarkan sama kalau ngomong ada mencet gitu ya. Nah, itu half duplex. Kalau full duplex itu kayak kita handphone gitu, itu full duplex. Oke. Ya, ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Saya kira kalau yang bergerak di komunikasi saya kira sudah tahu. Kemudian juga di interval waktunya pada NB-IoT ini disisipkan di antara transmisi, ada interval waktu. Nah, kemudian di mana di sini jenis mode transmisi ini dipilih untuk UA ya karena rendahnya kapasitas pemrosesan perangkat kerasnya. Kenapa kok ada harus dipisah gitu ya? Ada interval waktu, yaitu ternyata karena kapasitas pemrosesan perangkat kerasnya. Nah, pada ENB kalau tadi pada UA dia beroperasi pada half duplex, nah, sedangkan pada ENB dia beroperasi pada full duplex, ya full duplex FDD, di mana ia dapat mengirim dan menerima secara bersamaan, ya seperti cara kerjanya telepon atau handphone. Oke, nah ini kira-kira kalau digambarkan ya dalam sebuah diilustrasikan ya tipe half duplex frekuensi HDD ya seperti ini. Jadi ini ada frekuensi uplink, kemudian dan ini frekuensi downlink ya. Yang atas ini adalah pita frekuensi itu downlink, yang bawah ini adalah pita atau band untuk uplink, di mana ini ada jaraknya yang kita sebut sebagai duplex spacing ya. Dan di mana juga untuk waktunya ini kalau kita lihat F dan L ini sebenarnya ya ini sementara T dulu waktu ya, dan F ini frekuensi yang sumbernya adalah waktu ya, di mana di sini antara proses downlink kemudian ada uplink itu pasti ada guard time, ada waktu selanya gitu kan, seperti ini. Di mana ini dicontohkan kebetulan BW-nya ini 180 kHz dan 180 kHz gitu kan. Karena ya ini yang kita lihat ini dari bandwidth-nya NB-IoT ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada sistem framing. Sama persis. Jadi karena NB-IoT itu mewarisi sifat-sifat dari LTE, ya karena LTE juga pakai sistem framing, maka NB-IoT juga pakai sistem framing. Gitu kan. Bedanya kalau di LTE itu kita pakai frame, kalau di NB-IoT kita namanya subframe, gitu ya, itu bedanya. Karena dianggapnya memang karena NB-IoT kan bagian dari LTE gitu ya, asal mulanya. Oke, berikut ini adalah cara sistem framing pada NB-IoT ya. Di sini ada yang dinamakan high system framing number, gitu kan. Kemudian yang ini adalah subframe. Ya, di sini adalah subframe-nya, gitu kan. Jadi masing-masing ini kita beri nama ini indeks ya, 01 sampai 1023, itu kan ada 1024 tingkat gitu kan indeksnya. Nah, kemudian masing-masing indeks itu misalkan satu HSMN gitu kan, satu nomor gitu kan. Ini ternyata terdiri dari 1024 tingkat juga gitu. Nah, kemudian 1024 tingkat itu terdiri dari masing-masing frame ini ya, HSMN ini masing-masing ini satu period istilahnya. Ya, istilahnya NP period gitu kan. Nah, ini lebarnya adalah 10 milisecond, ya 10 milidetik, di mana ini masing-masing ini dibagi menjadi subframe yang kecil. Nah, kira-kira kalau subframe kecil itu kita jabarkan, kita gedein seperti ini. Nah, di sini ini kebetulan dicontohkan adalah dengan lebar pita masing-masing adalah 15 kHz.
Ya, karena NBA itu ada bekerja pada dua pita untuk subcarriernya, untuk pita frekuensi pembawanya, yakni 15 kHz dan 3,75. Ya, ini kebetulan dicontohkan adalah yang 15 kHz. Nah, di sini penamaannya, ya, sumbu Y ini adalah band, adalah frekuensi kariernya, ya, subcarrier, disebut sebagai subcarrier frekuensi, ya, yang bawahnya adalah nomor UFDM-nya, gitu kan. Nah, UFDM-nya kita simbolkan pakai simbol UFDM. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, misalkan UFDM itu apa? Gitu kan. UFDM pada dasarnya adalah proses modulasi. Ya, jadi penyimbolan dari proses modulasi. Kita tahu proses modulasi kita kenal adalah ada PSK, gitu kan, ada QPSK, ada QEM, gitu kan. Nah, ada sampai ke yang pi/2, pi/4, QEM, pi/2, PSK, dan lain-lain, gitu kan. Itu adalah jenis modulasi, ya. Ya, bergantung pada, kita mengenal kalau pada gelombang itu modulasi ada 3 kan, ada di modulasi frekuensi, modulasi amplitudo, dan modulasi fase, gitu kan. Nah, kalau PSK pasti modulasi fase, ya, namanya aja phase shifting, gitu kan. Kalau QEM quadrature amplitude modulation. Nah, itu masih berkaitan dengan apa namanya, amplitudo, seperti itu. Oke, ini adalah cara penamanya, di mana khusus untuk lebar pita subcarrier, ya, untuk frekuensi subcarriernya dengan lebar 15 kHz, ya, ini terdiri dari 12 subcarrier. Ya, yang ini pasti ada 12, kemudian yang ke bawah ini ada 14. Gitu kan. Ada 14. Jadi ini K-nya sampai 12 dan L-nya sampai 15 dengan diberi indeks mulai dari 0 sampai 11 untuk K dan 0 sampai 13 untuk simbol UFDM-nya. Nah, ini terdiri dari 2 slot. Ya, masing-masing slot lebarnya adalah setengah milisecond. Jadi untuk satu subframe ini lebarnya adalah 1 milisecond. Khusus untuk spasi yang memiliki spasi subcarriernya 15 kHz, ya, dia terdiri dari 2 slot. Karena untuk yang 3,75 kHz itu beda, nanti ada di setelah ini. Oke. Ya. Sekarang kita masuk pada komposisinya fisik. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, ya, 12 kali 14 gitu. Nah, kembali lagi yang tadi. Jadi masing-masing kota ini bisa kita sebut sebagai resource element. Ya, resource element ini kalau ditotalkan ya tinggal kalikan aja. Ini 14 kalikan 11 gitu ya. 14 kali 11 kira-kira berapa ya? 14 kali 11 ya. Ya, 154 ya. Oke. Kali 12, maaf, kali 12 bukan 11 ya. Tadi ada 11 kali 12. Nah, ini adalah subcarrier dan simbol multiplex yang tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dalam sistem kita ini ada 2 format cyclic prefix, ya, yang kita sebut sebagai CP, ya, atau cyclic prefix. Jadi di awal semua subframe itu pasti mulai untuk komunikasi ada bandwidth sendiri dinamakan cyclic prefix. Ya. Nah, ini kalau di LTE ada 2, yang normal dan yang extend, ya. Sedangkan kalau pada NB-IoT itu cuma ada 1 saja, yang normal saja. Jadi yang extend tidak diperbolehkan. Jadi di slotnya ada 7. Kalau kita lihat di sini kan setiap slotnya kan kelihatan. Ini kan setiap slotnya ada 7 ya. Ada 7 ini 7 simbol OFDM. Oke. Ya. Nah, di mana CP untuk simbol OFDM pertama dari slot yang pertama. Slot pertama ini adalah 5,2 mikrosecond atau mikrodetik. Kemudian selanjutnya itu sampai ke 6 ya, itu adalah 4,7 mikrodetik. Ini khusus untuk yang spasi frekuensinya 15 kHz. Baik. Kemudian untuk yang 3,75, nah ini durasi slotnya lebih banyak, gitu kan. Kalau tadi kan cuma 2. Nah, kalau untuk yang 3,75, durasi slotnya ini sampai 4 kali. Ya, jadi 4 kali dari yang 15 kHz tadi. Nah, ini kira-kira digambarkan seperti ini, gitu ya. Jadi ada 4 ya slot. Jadi satu uplink ini ya. Nah, satu
uplink frame yang 10 ini kita bagi menjadi ada 4 slot gitu ya, di mana masing-masing slotnya ini adalah untuk nilai T-nya adalah 2 milisecond ya, 2 milisecond. Wah, berarti ini ada sisanya. Nah, ada sisanya. Nah, ini saya nggak kebaca, ini cara ngilang gimana ini? Bentar. Iya. Nah, saya hilang. Nah, kebetulan di sini masing-masing subframe ini dipisahkan juga. Ini sudah ada 7 simbol gitu kan. Khusus untuk subcarrier-nya ini ada 48 ya. Nah, ini untuk simbolnya ada 7 di masing-masing subframe ya, atau masing-masing slot ya. Ini ada guard time-nya sebanyak 75 mikrodetik. Nah, ini tapi kalau di total juga satu gini tetap nilainya adalah 2 milisecond karena 7 kali 2 GP-nya ya, untuk GP-nya adalah 8,33 mikrosecond ya. Kemudian dan 266,67 ya. Yang di awal adalah 8,33, kemudian yang terakhir adalah 2,67, 26,7 ya, sehingga kalau ditotalkan 7 kali 26,7 tambah 8,33 tambah 75. Hasilnya adalah 2000 mikrodetik atau 2 milisecond. Oke. Oke. Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang adalah pilihan transmisi di downlink dan uplink. Ya. Kita tahu di dua opsi transmisi, kalau pada di NB-IoT itu ada dua, yakni single tone dan multi tone. Ya, di mana ini kalau yang ngeluarkan kok ada dipisah-pisahkan, itu yang ngeluarkan adalah 3GPP gitu kan. Ya, jadi ada single tone dan multi tone gitu. Di mana nanti saling berkaitan sendiri ya. Single tone itu yang bagaimana? Single tone itu otomatis mulai dari resource unit, kemudian untuk MCS-nya dan macam-macamnya juga beda gitu kan. Karena antara simbol MCS dan resource unit itu kalau nanti dipertemukan nanti itu kita peroleh namanya MB gitu kan. Jadi batas maksimal untuk sebuah kombinasi sebuah kombinasi band ini batas maksimal bitnya berapa itu sudah diperjanjikan. Ada tabelnya. Tapi mohon maaf tidak dibahas di sini nanti ya, karena ini kita masih yang bersifat fisik aja. Oke. Untuk transmisi downlink, gitu kan. Jadi ada opsi transmisi yakni single tone dan tone. Nah, untuk yang transmisi downlink itu opsi multi tone ini adalah yang digunakan. Jadi dengan menggunakan 12 subcarrier frekuensi tadi ada 12 ya, itu yang tersedia untuk yang space 15 kHz. Sedangkan untuk transmisi uplink ya ini menggunakan kedua opsi, bisa menggunakan single tone dan multi tone. Namun bergantung pada jarak subcarrier yang digunakan. Oke. Kemudian kalau apabila menggunakan space yang 3,75 kHz ya ini hanya opsi single tone aja yang digunakan. Yaitu karena dia ya memang satu subcarrier yang digunakan. Oke. Nah, kalau untuk jarak untuk kasus 15 yang space-nya 15 kHz ini dua opsi ini dapat dilakukan melalui 4 kemungkinan konfigurasi, bisa 1, 3, 6 dan 12 carrier. Ini konfigurasi kalau multitone ya, multitone itu ini satu ini adalah single tone. 3, 6, 12 itu adalah multitone. Gitu. Sebenarnya ini bahasa lainnya gitu kan. Jadi satu ini adalah single tone, 3, 6, dan 12 itu adalah 13 subcarrier yang digunakan. Itu adalah multitone. Oke. Nah, selain opsi transmisi ini konsep lain untuk transmisi uplink ini juga digunakan atau diperkenalkan dalam spesifikasi 3GPP. Nah, yang ini yang tadi saya sebutkan ya, didefinisikan sebuah unit sumber daya atau resource unit ya. Yang ini mewakili unit terkecil ya. Biasanya kalau dalam pemrosesan selanjutnya ya, gitu kan. Jadi masing-masing unit tadi atau resource unit tadi itu ada 6 parameter yang digunakan gitu kan. Jadi mulai resource unit
pokoknya untuk link adaptation sama resource assignment. Jadi untuk link pengadaptasi link, untuk komunikasi yang disebutkan dalam ini, yang komunikasi lain yang disebutkan TGPP, jadi yang menganut pada ada link adaptation dan ada resource assignment, gitu ya. Jadi penempatan unit-unit ini tadi pada sebuah UA, pada sebuah device UA, seperti itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan ini, mungkin teman-teman yang hobi mainan di komputasi ya, mainan untuk optimasi dan sebagainya, mungkin bisa main pada model scheduling. Ya, scheduling gimana cara menempatkan band-band ini kombinasi, sebenarnya berupa kombinasi ya, kombinasi ini ke dalam sebuah ke masing-masing perangkat. Jadi perangkat ini menggunakan, misalkan kita pakai asumsi singleton, Anda menggunakan kombinasi apa, yang satunya kombinasi apa, seperti itu. Nah, itu kan bisa dilakukan optimalisasi untuk scheduling. Nah, ini salah satu ceruk penelitian juga. Baik. Ini saya lanjutkan pada, ya ini adalah tabel ya yang berkaitan dengan opsi uplink tadi ya. Jadi ada subvarian, untuk uplink kan bisa mainan pada 375 kHz dan 15 kHz ya. Ini ada subvariernya masing-masing nilainya. Kemudian ada jumlah slotnya gitu kan. Kemudian ada resource elemennya, resource elemen tadi masing-masing satu kotak kecil tadi ya, yang kita pakai grafik F terhadap K tadi, K terhadap L ya, atau F terhadap T tadi, gitu kan, ada resource elemen. Kemudian ada single carrier EDME, ini biasanya digunakan pada uplink ya. Kemudian ada durasi RU. Nah, durasi RU ini sangat penting ya, karena berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan energi yang digunakan nantinya. Nah, ini bisa buat ngitung efisiensi energi gitu. Nah, kok saya tahu karena kebetulan saya ya barusan jadi nulis jurnalnya, nulis papernya, mau saya submit kan berkaitan dengan hal ini. Oke. Lanjutnya adalah, nah, untuk transmisi singleton ya, ini menggunakan jarak space, masih space frekuensi 15 kHz maupun 3,75 Hz. Ini satu RU akan memiliki jumlah resource elemen yang sama, yakni 112. Ini sebenarnya ini kenapa banyak tulisannya, ini sebenarnya aturan-aturan yang ada dari CDBPP. Kemudian ketika space 3.75 kHz ini digunakan, ini durasi slot akan menjadi 4 kali lipat. Ketika tadi ini jadi 4 kali lipat daripada slot spasi 15 kHz. Nah, oleh karena itu, resource unitnya akan bertahan pada 8 milisecond ya untuk spasi 15 kHz dan 32 milisecond untuk spasi 375 kHz. Sedangkan untuk multitone ini satu RU ini memiliki 168 resource element, 168 RE. Ya, untuk konfigurasi baik itu 3, 6 dan 12 karena satu itu kan singleton. Ya, kalau multitone kan ada 3, 6 atau 12. Oke. Nah, dalam hal seperti ini, ya dalam hal untuk multitone ini, durasi RU akan lebih pendek ketika jumlah subcarriernya lebih banyak digunakan, karena jumlah RE yang lebih banyak dapat ditransmisikan dalam durasi yang lebih singkat. Oke, di sini ya ini perlu dicatat bahwa transmisi uplink ini berisi informasi kontrol. Jadi dari uplink itu kan asalnya dari UA, dari device ya, device ke BTS anggap aja atau ENB gitu. Ini transmisi uplink itu berisi informasi kontrol. Ya, informasi kontrol itu ya bisa acknowledgement atau negative acknowledgement gitu kan. Nah, di mana di sini RU-nya didefinisikan sebagai satu subcarrier dan 4 slot. Gitu kan. Dalam hal ini R-nya berlangsung selama 2 milisecond atau 8 milisecond dengan pada jarak untuk spasi subcarrier 15 kHz ya, dan subcarrier 3,75 kHz untuk yang 8 milisecond. Oke. Perlu dicatat juga bahwa informasi acknowledgement ya dan
negative acknowledgement, ya ini selalu dikirim melalui opsi singleton. Nah, ini yang harus dicatat kalau pada NB-IoT. Nah, sekarang kita bahas tentang pada lapisan fisikalnya. Ya, ini kayaknya nanti kita bicara kasih lapisan fisikal aja dulu ya, karena untuk sampai MAC itu panjang sekali, nggak cukup waktunya. Untuk lapisan fisikal, ini untuk desain transmitter ya pada InP dan UE. Ini pun saya batasi pada desain transmitter dulu, karena nanti ada desain receiver pada InP dan UE. Nah, ini kira-kira rantai transmisinya adalah seperti ini. Ya, kita nanti akan dikenalkan dengan apa yang dinamakan dengan NPB-CH, NPD-CCH, NPD-SCH. Ini sebenarnya ada kepanjangannya. Sebenarnya panjangnya adalah Narrow Physical Broadcast Channel. Ya, jadi channel saluran untuk broadcast. Ya. Kemudian melalui proses kalau NPD-CCH dulu, ya ini adalah Narrow Physical Downlink, ya, downlink control channel. Ya, kemudian ada lagi narrow physical downlink share channel. Nah, ketiganya ini diproses ya dengan menambahkan ya adanya CRC. CRC itu adalah cyclic redundance, sinya saya lupa namanya. Ya, saya lupa yang C belakangnya, tapi yang pasti ini cyclic redundance. Maaf, saya lupa, singkatannya lupa. Nah, kemudian dilakukan proses pengkodingan saluran, coding channel. Di mana ini coding channel menggunakan konvolusi ya dengan konvolusi proses matematik ya. Ini sebenarnya pakai konvolusi dengan tipe tile bitting ya coding kan. Kemudian dengan lajunya juga 1:3. Nah, kemudian baru dilakukan pencocokan read-nya. Ya, kemudian baru dilakukan pengacaan ya, atau scrambling. Kemudian dilakukan pemetaan biner ke kompleks atau B2C. B2C ini mentransformasikan ini kan dalam bentuk biner semuanya, 01 dalam bentuk bit kan, mentransformasikan ke dalam bentuk kompleks. Ya. Persamaan kompleks. Ya, ini kira-kira bisa dilakukan menggunakan transformasi Fourier atau mungkin teman-teman tahu ya transformasi Fourier atau Fourier transform ya. Ya ini kita pakai DFT biasanya. Ya, discrete Fourier transform. Nah, kemudian dilakukan yang untuk saluran-saluran ini dilakukan pemetaan ya secara basic pada resource jadi pemetaan pada resource elemen tadi. Nah, selanjutnya kalau ini adalah channel, kalau yang bawah ini adalah sinyal. Nah, kalau ada pertanyaan, kira-kira bedanya channel sama sinyal itu apa? Nah, kita gambarannya channel itu jalannya, sinyal itu adalah kendaraan, gitu. Kendaraan pengangkutnya. Nah, pengangkutnya membawa muatan itu adalah data, gitu. Baik itu data voice, data suara gitu kan, data voice, data text gitu kan. Nah, kalau untuk IoT, ya khususnya NB-IoT, data gambar ya ini yang sekarang masih dalam penelitian. Gimana cara supaya data gambar itu cepat, gitu, memiliki latensi yang rendah. Nah ini untuk sinyal ini ada dinamakan NPSS. Jadi NPSS ini adalah narrow physical sekunder. Ya, sekunder sinyal, kemudian narrow primer cell-nya, kemudian NSS itu narrow sekunder, kemudian ada NRS. Nah, mohon maaf, singkatannya mungkin saya tidak begitu hafal banget ya. Nah, kemudian melalui pengenerasian dengan menggunakan sequence C7 ya, C7 ini sudah disepakati ada C7 ada Hadamard gitu kan. Nah, dilakukan untuk yang NPSS bisa dilakukan langsung pemetaan pada resource elemennya. Sedangkan untuk NSS dia harus agak dimanipulasi dengan menggunakan Hadamard sequence. Sedangkan kalau NRS ini langsung aja dibangkitkan ya untuk sekuensinya ya langsung
bisa dipetakan pada blok resource tadi, ya, dalam bentuk resource element. Nah, kemudian semua baik baik itu dari channel maupun dari sinyal, ya, kita lakukan modulasi secara OFDM, ya, orthogonal frequency device modulation, ya. Nah, ini nanti baru kita kirim. Nah, ini adalah rule dan manfaat penggunaannya, gitu kan. Nah, untuk downlink sinyal ada NPSS, ada NSS, ada NRS. Ini berkaitan dengan time frekuensi synchronize, ya. Ini berarti tadi neuro physical synchronized signal, ya. Kemudian kalau NSS ini adalah neuro sekunder synchronized signal. Ini berkaitan dengan pengiriman, ya, transmutation dari sel ID. Nah, ID dari sel ini ditaruh di sini, NSS ini. Kemudian kalau NRS ini berkaitan dengan estimasi channel, ya, channel estimation, sinyal yang berkaitan dengan menginformasikan untuk estimasi channelnya. Oke, nah ini ada NPRS, ini untuk positioning, ya. Kemudian untuk channel ada NPBCH, ya, ini untuk mentransmisi MIB, ya. Ini adalah main information block, gitu kan, MIB itu. Kemudian ada NPDCCH, ya, ini berkaitan dengan transformasi kontrol, ya, kontrol dan schedulingnya. Ini pakai NPDCCH. Kemudian ada NPDSCH, ini untuk mentransformasi data. Kemudian untuk uplink, ya, ada sinyal, ini ada DMRS, dan ini ada untuk DMRS untuk channel estimasi channel. Kemudian untuk NPUSCH, ini untuk mentransmisi data, ya, dan kontrol. Kemudian NPRADS, ya, ini untuk mentransmisi preamble. Seperti diketahui kalau komunikasi pertama kali kan kirimnya preamble dulu, ya, gitu ya. Pembukaan dulu. Baik. Nah, ini kira-kira gambarannya, ya, untuk downlink, ya, downlink frame, ya, ini yang di atas ini adalah downlink frame pada operasi mode in-band, ya, mode in-band. Nah, sedangkan yang bawah ini operasi mode guardband ataupun standalone. Nah, bisa kita bandingkan. Pada in-band itu selalu ada ada RE yang diwarnai dengan hitam. Ini menunjukkan adalah CRS. CRS ini adalah operasinya pada LTE. Ini tidak bisa diganggu gugat, gitu kan. Jadi NB-IoT-nya yang ngalah. Jadi ini sudah diwarna-warnai, ya. Kalau yang merah itu adalah channel untuk NPBCH, yang merah. Kemudian yang warnanya biru ini adalah NPSS tadi kan, untuk synchronize, ya, synchronize primer, gitu kan. Ini yang pertama kali yang dilakukan. Kemudian NSSS ini adalah synchronize untuk sekunder, gitu kan, di akhir jadi satu subframe, ya, itu seperti ini, ya, yang apa namanya panjangnya, ya, satu period ini, ya, ini dinamakan satu NP, gitu ya. Jadi satu narrow period, gitu kan. Ini lamanya ada periodenya lamanya adalah 10 milisecond. 10 milisecond kita bagi menjadi, kalau untuk space-nya 15 kHz, maka kita bagi menjadi 10, jadi satu subframe-nya itu adalah 1 detik, 1 milisecond. 1 milisecond, di mana terdiri dari 2 slot, sehingga per slotnya adalah setengah milisecond. Nah, sedangkan yang warna-warna pink ini, ya, warna pink, ya, ini adalah NRS. NRS itu berkaitan dengan sinyal pilot. Nah, jadi untuk sinyal yang pertama kali dilempar itu loh. Nah, itu namanya sinyal pilot, dinyatakan dalam NRS ini sini. Kemudian yang apa namanya? Yang warnanya hijau, nah ini yang membawa informasi. Jadi setelah dipancing pakai sinyal pilot, gitu kan, nah ini yang bawa informasi, ya. Terus kemudian yang NPDCCH yang warna kuning, ini yang bawa kontrolnya dan schedulingnya, ini warna kuning. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan, kita bahas satu-satu nih. Oke, yang pertama kali adalah, mohon maaf waktunya masih ada, ya. Pak Edi masih ada nggak waktunya?
Masih, Pak. Masih. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah Narrowband Primary Synchronous Signal, jadi NPSS. Ya, ini adalah sinyal esensial pertama. Ini yang ditransmisikan oleh INB. INB mentransmisikan ke UA. Nah, ini tadi disebutkan juga di awal tadi didasarkan pada sebuah sekuen ya atau barisan yang kita namakan set of tube. Nah, ini kenapa? Karena dia memiliki sifat korelasi yang sangat baik. Kemudian sinyal ini digunakan oleh UA untuk melakukan sinkronisasi waktu dan frekuensi. Jadi dari INB dilempar ke UE melakukan sinkronisasi, gitu ya, sinkronisasi waktu dan frekuensi. Kemudian atau dengan kata lain, ini memungkinkan UE untuk menemukan awal dari kerangka NB-IoT dan kemudian menghilangkan offset frekuensi karena osilatornya berbiaya rendah. Nah, di sini diperlihatkan bahwa NPSS ini selalu ditransmisikan dalam subframe kelima. Subframe dengan indeks 5, ya, indeks 5 atau subframe ke-6. Ini NPSS. Nah, terus kemudian seperti yang dilihat pada gambar ini ya, pada subframe ke-6. Kemudian kalau kita petakan ya, ini dilakukan dari subkarrier mulai dari 0 sampai 10. Nah, ini subkarrier 0 sampai 10 ya. Terus kemudian untuk simbol UFDM-nya ya, ini mulai dari simbol UFDM mulai dari indeks ketiga sampai ke 13. Jadi mulai dari L sama dengan 3 sampai L sama dengan 13. Nah, namun karena dia bergerak dia beroperasi di dalam domainnya LTE, artinya dia tidak boleh yang ini tidak boleh dilanggar, yang CRS dari LTE ini nggak boleh dilanggar, seperti itu. Jadi NB-IoT-nya ngalah ceritanya. Baik, ini untuk NSS. Nah, sekarang NPSS. Nah, sekarang NSS. Ini terletak di akhir kan tadi ya. Dari seluruh pita, dari satu period gitu kan, dia kan ada di subframe terakhir. Nah, NSSS ini adalah sinyal esensial kedua yang ditransmisikan oleh INB. Nah, sinyal ini sebenarnya hanya membawa informasi identitas sel. Jadi dia membawa informasi berupa identitas sel saja atau ID sel. Ya, ini ditransmisikan pada subframe ke-10 atau subframe dengan indeks 9, gitu ya. Nah, kemudian dari setiap frame genap ya seperti ini tunjukkan di sini ya. Nah, seperti yang tadi ditunjukkan pada prosesnya, nah ini didasarkan pada urutan Sadoju juga. Ya, dari 132 elemen dikalikan dengan urutan Hadamard. Nah, ini 132 elemen ini sesuai dengan 11 simbol UFDM. Ya, 11 simbol UFDM yang dikalikan dengan 12 subkarrier. Nah, kan 132, 12 kali 11. Oke. Elemen DNS. Jadi penentuan ini warna ini sebenarnya ada rumusnya, gitu kan. Cuman di sini tidak saya beri rumus karena rumusnya cukup rumit, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada, ingin tahu rumusnya, monggo nanti kita jabri saja, gitu nanti mungkin saya kirimkan. Ini menempati 12 subcarrier ya dari NB-IoT PRB ya dalam urutan dari 0 sampai 11, dari untuk 0 sampai 11 ini untuk NSS ya. Kalau tadi kan 0 sampai 10 ya. Kalau ini 0 sampai 11. Kemudian dipetakan pada UFDM dari keempat ya, ini sampai ke 14. Gitu. Dari L ketiga sampai ke L sama dengan 13 untuk indeksnya. Seperti ini. Dan juga tidak boleh melanggar. Sekali lagi nggak boleh melanggar CRS RLT karena dia ada dia beroperasi di in-band ya, dia beroperasi di dalam domainnya LTE kecuali kalau dia tidak beroperasi di LTE. Seperti tadi gambarnya yang di awal tadi ya, ya ini bisa langsung full diwarnai biru semua. Oke. Selanjutnya adalah NRS.
ya NRS. Jadi NRS ini pada dasarnya disebut sebagai pilot kalau pada downlinknya. Ini digunakan untuk estimasi saluran, ya estimasi saluran dalam domain frekuensi. Nah, di mana ini sinyal ini ditransmisikan ke semua subframe. Ya, jadi sinyal kalau tadi kan ada pilihan, ada ke 9, kemudian dan tadi yang ke-5 ya tadi ya, NPSS tadi, kalau NSS tadi ke 9 indeksnya. Nah, kalau ini pada semua subframe, kecuali yang digunakan oleh NPSS dan NSS otomatis, kecuali yang itu. Nah, ini NRS ini dipetakan pada simbol UFDM ke-6, ya, ke-7, seperti ini ya, UFDM-nya ke-6, ya, terus kemudian ke-7, ke-13, dan ke-14. Nah, ini juga bergantung. Ini pada port antena 1. Nah, untuk antena port satu buah antena port untuk NB-LT ya, gitu kan. Nah, sedangkan kalau 2 yang di bawah ini, ya, ini yang 2 buah port antena. Oke, di mana ini posisi frekuensi resource element dari NRS ini bergantung pada nilai ID cell-nya, ya, dari atau N dari sel ID-nya. Nah, selain itu juga bergantung pada jumlah port antena. Nah, tadi yang ini kalau digambarkan nih, kebetulan gambarnya adalah yang pertama adalah 1 port antena, yang kedua adalah 2 port antena yang digunakan oleh ENB dari ENB ID. Ya, lebih atau kurang resource element ditempati oleh NRS. Nah, ini ada gambar 10. Ini ada 2 kemungkinan ya. Ya, NRS yang warnanya pink ini ya. Untuk 1 port antena dan 2 port antena. Oke. Di sini dilihat bahwa dalam kasus 1 port antena, 2 pilot ya di multiplex per simbol OFDM dan selalu dipisahkan oleh 6 subcarrier. 6 subcarrier. Anda lihat di sini dari 1 sini sampai sini ini dipisahkan oleh 6. Ya, ini kan 1 2 3 4 5 6 baru mulai ada. Seperti itu ya. Maksudnya gitu. Kemudian untuk kasus 2 port antena prinsip digunakan sama dengan 1 antena dan 2 pilot sama lainnya di multiplex ya per simbol dengan pemisahan 6 subcarrier sama persis ya gitu. Oke. NRS ini terdiri dari QPSK. Jadi QPSK ya. Ini kalau untuk NRS. Passive gain ya gitu kan. Nah, ini dihasilkan dari urutan prosedur random yang sama seperti pada LTE. Ya, ini disebut sebagai urutan emas ya. Dan nilainya dihasilkan seperti pada CRS-nya LTE. Sama persis mendapatkannya ini dengan mendapatkan NRS dengan CRS pada LTE sama persis. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang sinyal, ya sinyal dari ini kan kita bicaranya adalah dari ENB ke UE. Ya. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang channel. Sama, channel dari ENB tetap ke UE. Nah, yang pertama ini kita akan digunakan dengan Narrowband Physical Broadcast Channel, ya, atau channel untuk broadcast, atau NPBJH. Ya. Nah, ini adalah saluran penting yang pertama ya pada modul NB-LT. Ya, di W karena ini adalah yang pertama kali dikodekan. Jadi NPBJ ini yang pertama pada modul NB2E karena ini adalah yang pertama kali dikodekan. Nah, sinyal ini selalu ditransmisi ya dalam subframe dengan indeks 0 ya dari setiap frame. Jadi setiap frame ya itu dengan yang pertama kali mulai dari indeks 0 itu adalah channel ini. Ya, maaf ini bukan sinyal, channel salah ketik. Ya. Dan membawa nah ini di channel ini membawa apa yang dinamakan dengan master informasi block atau main information block. Jadi blok yang membawa informasi istilahnya master informasi, tempatnya informasi gitu kan. Apa main informasi utama atau MIBNB. Nah, kemudian yang terakhir ini berisi ini MIB ini berisi informasi penting yang diperlukan oleh modul UE untuk menerima informasi sistem penting lebih lanjut lagi. Ya. Nah, ini di mana MIB ini isinya adalah 34 bit data dan 16 bit. Nah, ini tadi RC adalah cyclic redundancy check. Ya, baru ingat karena ada 16 CRC. Ya.
Ya, ini jadi 50 bit ini 34 tambah 16 dikodekan menggunakan pekodean konvolusional. Ya, tadi ya, sedikit saya singgung tadi ya, pakai pekodean konvolusional delfiting. Ini ya, sebenarnya adalah proses konvolusi aja, mirip kayak proses konvolusi kalau pada data diskrit atau gambar ya, atau citra, mirip. Kemudian disisipkan, kemudian dicocokkan lajunya, tadi kan matching rate, gitu kan, rate matching, kemudian diacak, ya, di scramble, dan akhirnya dipetakan ke RE untuk NPPCH ini. Nah, pemetaan NPPCH melalui subframe dan 0 ini ya, ini pada mode operasi in-band, ya, digambarkan pada gambar sini sebelah sini. Nah, ini kita lihat ya pada 3 simbol UFDM pertama ini dihindari karena dia punyanya LTE. Ya, jadi dia menghindari apa namanya dari LTE. Ya, nah, dia mulai keempat. Ya, jadi pada indeks keempat dia baru ada. Ya, pada L sama dengan 4 ya sampai L sama dengan 12 ya kalau salah ini ya. Ini. Tapi dia juga harus menghindari baik itu LTE maupun NRS ya. Jadi yang warna-warna merah ini aja. Seperti itu. Oke. Penting untuk dicatat bahwa terlepas dari mode operasi NB-IoT, pemetaan NPPCH ini selalu dilakukan seolah-olah ada 4 port antena untuk LTE dan 2 port antena untuk NB-IoT. Jadi harus 2 antena ya. Memang karena modul UE ini benar-benar, kenapa? Karena modul ini benar-benar buta sebelum memperoleh MIB dari istilahnya UE itu benar-benar buta. Ini aku mau ambil apa namanya ENB yang mana ini gitu kan? Nah, ini untuk apa namanya sebelum mendapat informasi dari apa namanya dari ENB dari Evolve NB. Oke. Nah, di sini sudah jelaskan ya sebelumnya tidak pernah selalu dihindari gitu kan. Nah, ini karena UE itu a priori ya mengandalkan penggunaan maksimum port antena ya 4 untuk LTE ataupun 2 untuk NB-IoT ya, maka semua RE yang didedikasikan untuk pilot LTE maupun NB-IoT ini dihindari. Jadi ini tadi artinya LTE itu sebagai pilot ya, baik NRS maupun yang CRS ini pasti dihindari. Makanya merah ini menghindari yang warna hitam dan pink ini. Nah, di mana selama akuisisi MIB, ya UE telah mengkode ID cell, gitu kan? Kan tadi NRS dari ID cell, tahu? Nah, NRS tadi kan isinya ID cell dari NRS. Ya. Kemudian dengan demikian dapat menemukan posisi frekuensi pilot NB-IoT yang harus dihindari. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, MIB tadi bawa apa? MIB NB. Nah, ini yang dibawa. Pertama ada yang dinamakan sistem frame number, ya. Dari MSB ini R ini rilis 13 ya. Ini karena kita bicaranya adalah NB-IoT pertama kali ya. Itu dari 3GPP rilis 13. Yang pertama adalah sistem frame number MSB R13 ya. Dia ini membawa 4 bitnya ini menunjukkan bit paling signifikan atau MSB. Ini bit paling signifikan. Most significant bit ya, dari SFN. Dari SFN itu pengkodean nama frame tadi, subframe tadi. Kemudian yang kedua adalah hyper SFN. Ini ada 2 bit menunjukkan 2 bit yang kurang signifikan atau LSB. Ya, less significant bit ya. Ini dari hyper SFN. Jadi yang pertama 4 bit ini menunjukkan MSB dari SFN. Kemudian yang terakhir 2 bit ini ya, ini adalah LSB dari HSFN, hyper SFN. Kemudian ada informasi tentang scheduling info. Ya, ada info schedulingnya dari SIB1. Ya, ini 4 bit ya, untuk penjadwalan dan ukuran SIB NB. Kemudian ada lagi info value. Dengan ini isinya 5 bit. Jadi bitnya ada terangkai gitu, masing-masing ada artinya sendiri-sendiri. Gitu ya. Ini 5 bit yang menunjukkan tag nilai informasi sistem. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai AB enable. Ya, ini adalah 1 bit yang menunjukkan apakah pembatasan kelas akses diterapkan atau tidak. Ya. Kemudian ada operation mode info.
Nah, ini adalah 7 bit nih, menunjukkan mode operasi dari NB-IT. Tadi menunjukkan mode operasinya, karena apakah dia in-band atau guard-band atau standalone. Kemudian ada spare-nya, gitu kan? Ada cadangan ini, ya, sebenarnya 11 bit cadangan untuk perluasan ya, mungkin nanti di rilis berikutnya, seperti itu. Oke. Nah, ini keterangan yang tadi, ini 2 operan pertama nyimpen bagian informasi untuk SFN maupun HSFN, ya tadi ya, ada yang MSP sama LFP tadi, ini informasi untuk SFN maupun HSFN. Kemudian UE juga mendapatkan sisa informasi setelah mengkodekan SIB1NB ini, ya, Narrowband System Information Block, ya, tipe 1 maksudnya, gitu kan. Kodenya adalah SIB1NB. Kemudian parameter yang ketiga tadi, scheduling ini digunakan oleh UE untuk mendapatkan lokasi. Ya, lokasi pada saat SIB1NB itu diinformasikan. Kemudian parameter sistem info value tadi digunakan untuk menunjukkan kepada UE bahwa terjadi modifikasi pada isi blok informasi sistemnya. Kemudian parameter AB enable tadi, ya, ini berada di luar cakupan sekarang, gitu kan, namun digunakan untuk pembatasan, apakah fitur pembatasan akses diaktifkan atau enggak. Kemudian parameter terakhir, operation mode, ini digunakan untuk menunjukkan mode operasi NB-IoT. Ya, nah ini tadi sudah saya sebutkan tadi ya, apakah dia ada kasusnya modenya in-band, guard-band maupun standalone. Nah, untuk penting diingat ya bahwa transmisi downlink ini hanya modulasi QPSK, Quadrature Phase Shift Keying. Ya, jadi untuk modulasi QPSK. Jadi yang terjadi pada transmisi downlink itu hanya modulasi QPSK yang digunakan. Ya, nah kalau misalkan kita pakai MATLAB kan tinggal kalau MATLAB kan sudah ada. Bagaimana cara mentransformasi misalkan ya kita mau melakukan modulasi gitu kan, langsung muncul dia kode UFDM-nya itu kalau di MATLAB. Sudah ada perintah-perintahnya di sana. Oke, hanya modul QPSK yang digunakan, dan dengan demikian hanya 2 bit yang dapat dipetakan per resource elemen. Karena dia QPSK maka 2 bit. Ya, kalau biasanya kalau QAM ya, Quadrature Amplitude Modulation itu ada 4. Nah, kalau ini ada 2 bit. Nah, karena jumlah maksimum bit yang dapat ditransmisikan melalui subframe dengan indeks 0 ini dibatasi hingga 200 bit ya. Karena hanya tersedia 100 resource elemen. Nah, selain itu juga UE dapat menemukan jumlah port antena yang digunakan untuk NB-IoT ya, dan LTE hanya ketika MIB NB ini sudah dikodekan oleh si UE. Nanti UE akan tahu, oh ini pakai antena berapa, ya jumlah antenanya berapa, ada 2 atau 4 kayak gitu ya dari ENB-nya. Oke. Nah, ini pada pengembangan R13,5 ya, 13.5 gitu kan. Ini 3GPP menetapkan lagi ya, menggunakan blok pengacaan tambahan ya untuk NB-BCH ini agar salurnya lebih toleran terhadap interferensi. Ya tujuannya adalah untuk mengurangi interferensi yang berhubungan dengan sel-sel tetangga. Kan kita tahu kalau misalkan dari yang dalam bentuk sel itu kan bisa saja terjadi overlap ya antar sel ya. Jadi antar misalkan UE ini pakai NB1, ini pakai NB2. Nah, ini sudah ceruk lagi untuk melakukan penelitian. Bagaimana cara menghindari tadi? Pemilihan yang bagus gimana? Pemilihan yang utama gimana? Ya metodenya macam-macam gitu ya. Gitu. Gimana cara memilih misalkan seorang UE gitu ya, atau seorang NB menentukan ini aku pilih UE yang mana gitu kan. Itu bisa dilakukan penelitian di situ. Oke. Selanjutnya adalah ini mouse saya ini agak trouble nih. Oke, selanjutnya adalah NPDSCH. Jadi NPDSCH ini sama channel ya, channel juga yang didedikasikan untuk transmisi data. Nah ini NPDSCH ini adalah untuk transmisi data, pengiriman datanya. Kalau tadi itu hanya sampai pada mulai mengenal sinyalnya, kemudian memberitahu, menginformasikan ini loh ENB yang kamu gunakan, gitu kan. Nah, sekarang mulai mengirim datanya,
ya. Ini digunakan untuk mengirimkan blok informasi sistem dan data untuk user. Saluran ini dapat dipetakan melalui subframe downlink apapun kecuali subframe yang dialokasikan untuk NPBCH, NPSS, NSSS. Jadi pada yang panjang tadi, yang satu periode tadi, ya ini bebas ditaruh dimanapun, ya. Yang ini NPBCH, NPDSCH ini cuman itu tadi jangan yang NPBCH, ya, karena ini untuk broadcast ya pertama kali ya. Kemudian NPSS yang pada indeks ke-5 tadi, dan yang terakhir indeks ke-9 tadi, NSS tadi ya, itu jangan. Tidak boleh. Yang lainnya diperbolehkan. Untuk satu periode. Jadi modelnya nanti satu periode gitu ya. Jadi satu periode ini ada NPBCH, nanti periode yang selanjutnya itu ada NPBCH lagi. Setiap pertama selalu ada NPBCH. Nah, di mana di sini pemetaan NPDSCH ini dilakukan menurut parameter yang disebut sebagai L data start. Ini L bacanya. L itu indeksnya. L itu adalah indeks untuk ODF. Ya, ini ada indeks data start ya. Untuk menentukan simbol ODF awal. Nah, ini kira-kira ditentukan seperti ini. Seperti ini ya. Ini L data start mulai dari 3. Nah, ini. Ini makanya diwarna hijau, kecuali yang ada NRS maupun CRS. CRS sudah punya LTE, NRS yang ini adalah sinyal pilotnya. Gitu ya. Di mana di sini LDStat ini dapat mengambil beberapa nilai bergantung pada parameter high layer dari ETRA control region size. Yang ini high layer ini ikut dimasukkan dalam SIB1NB tadi. Nah, untuk kasus mode operasi in-band, ya, ini parameter ini dapat mengambil 3 kemungkinan, ya, bisa 1, 2, atau 3, bergantung pada panjang wilayah kontrol, gitu ya. Nah, satu-satunya kekhasan dari NPDSCH ini terjadi ketika digunakan untuk mengirim SIB1NB. Ya, dalam hal ini parameter ID start-nya akan di-setel ke 3 untuk mode operasi in-band dan ke 0 jika tidak. Nah, ini setel ketiga, ini contohnya ya. Nah, ini kebetulan ini dimasukkan panjang NID cell-nya adalah 0 ya. Nah, sedangkan untuk alasan ini untuk kasus mode operasi in-band 3 simbol ODM pertama selalu dibiarkan kosong. Nah, ini dibiarkan kosong ya. Gitu. Ya, karena ini faktanya ITRA control region size ini ditransmisikan dalam SIB1NB dan karenanya nggak mungkin bagi user equipment manapun untuk mendapatkan nilai ini sebelum mengkode SIB1. SIB1NB. Jadi 3 ini dibiarkan kosong dulu, makanya dimulai dari elemen dengan 3 ini. Itu alasannya. Oke, kita lanjutkan pada narrowband physical downlink control channel NPDCCH. Kalau tadi membawa muatan, transmisikan data, nah sekarang atau informasi, sekarang kontrolnya gitu. Jadi kayak di LTE ini diperlukan kanal kontrol untuk menyiapkan fase transmisi. Ini bersamaan dengan NPSCCH tadi, gitu ya. Jadi pada NPDCH ini didirikan untuk transmisi informasi kontrol ya, dari jaringan menuju UE, gitu kan, menuju UE. Dalam hal ini, INP dapat mengirimkan berbagai jenis informasi kontrol. Informasi kontrolnya termasuk apa aja? Penjadwalan, ya, sumber daya downlink, kemudian pengakuan data atau acknowledgement tadi ya, acknowledgement data tadi ya, yaitu pengakuan untuk transmisi uplink. Kemudian ada lagi IBA sumber daya uplink, penjadwalan sumber daya uplink. Kemudian ada paging dan indikasi langsung. Nah, informasi kontrol ini biasanya dibawa dalam blok logis yang disebut sebagai informasi kontrol downlink. Nah, ini teman-teman kalau mau mengoptimasi misalkan ya, mencari optimasi dari peletaan DJI gitu kan. Nah, ini bisa saja menjadi sebuah sebuah penelitian baru. Ini dalam NB-IoT 3 jenis format DJI atau informasi downlink control information ya, DJI itu. Ini ada format N0, N1 dan N2. Nah, ini pilihan formatnya berbeda. Ini bergantung pada jenis data yang akan dipertukarkan lebih lanjut antara INP dan UE. Seperti itu ya.
Nah, ini pada gambar. Ini ada yang kita bagi dua ya. Ada yang formanya adalah NCCE0 dan NCCE1. Nah, itu apa gitu kan? Nah, ini di listnya. Ini ada tabelnya untuk DCI format ya. Untuk DCI format ada N0, N1, N2, ukuran bitnya kalau N0 23 bit ya, N1-nya 23 bit, N2-nya 15 bit. Nah, ini konten dan gunanya ini ya. Ini uplink resource grant ya, untuk N0 ini uplink resource grant. Kemudian kalau N1 ini kontennya adalah NPD SCH resource circuit link dan resource access channel prosedur yang diinisiasi oleh NPD CCH ya. Kemudian yang N2 adalah patching dan direct indication. Nah, di mana di sini persis kayak NPD SCH, NPD CCH ini dialokasikan pada supreme downlink yang tersedia. Kecuali yang ada NSSS, NPBCH tadi kan, kemudian dan NSSS, NPSS dan NSSS. NSSS ya, udah yang 3 kali. Oke. Mohon maaf Pak, ini waktunya mungkin ini diskusi tanya jawab nih. Oh ya, ini sudah selesai Pak. Oke, baik. Nah, ini ya ini untuk proses pemetaannya sama persis kayak NPD SCH intinya, seperti itu ya. Jadi tata letaknya sama. Makanya pada gambar yang dipanjang tadi kan dia berimpit ya. Makanya di gambar hijau sama hitam tadi ya. Hijau sama kuning tadi ya. Baik. Ini antara sinyal saluran ya dan sinyal uplink dan maupun yang tadi adalah downlink yang sekarang untuk uplink. Ini ada NPRCH random access channel level ya. Ya, ada 2. Ini saya singkat aja. Ya, ini sebenarnya tata letakkan aja gitu kan. Ini ada cuman CP-nya, ini ada sedikit beda. Nah, ini pada NPRCH ada dinamakan dengan frekuensi hopping ya. Jadi mendefinisikan 4 frekuensi seperti ini ya dengan CP-nya tertentu gitu kan. Nah, ini teknik hopping yang dilakukan. Nah, terus kemudian yang ini adalah narrowband physical uplink share channel NPSCH gitu kan. Ini yang berkaitan dengan transmisi data dengan transformasi dari sisi UE. Kalau tadi kan dari sisi INB ya, gitu kan. Nah, sekarang yang 2 ini NPRSCH sama NPUSCH ini adalah pada sisi UE-nya. Ini ada 2 format. Nah, satunya adalah untuk data dan format 2 untuk informasi kontrol, yaitu acknowledgement dan negative acknowledgement. Seperti itu. Nah, ini adalah transmisi pada UE ya, NPIT pada UE. Ya, nanti kita lanjut sama tanya jawab aja deh. Baik, soalnya masih cukup banyak. Nah, ini terakhir adalah demodulation reference sinyal ya. Seperti ini bergantung pada INC. INC ini adalah panjangnya, panjang serialnya. Kemudian di sini ada NSC-nya adalah letaknya ya, letaknya di di blok ini ya. Jadi ini pada 3, 4, 5 menggunakan subcarrier pada subcarrier ketiga, keempat dan kelima atau dengan indeks 4, 5 dan 6. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini agak panjang, terlalu panjang. Makanya tadi saya bilang kalau ini dilanjutkan panjang, satu sendiri, satu buku sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Makasih Pak Edi, yang mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agung Mulya Widodo atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan bisa ditulis di chatbox atau angkat tangan. Oh, ini sudah muncul satu pertanyaan nih Pak. Yang lain silakan, yang akan bertanya bisa menulis di chatbox ya. Ini pertanyaan dari Pak Muhammad Fatoni ya. Menizin mau bertanya ya untuk frekuensi downlink dan uplink apakah sama nilainya atau frekuensi uplink yang lebih besar? Terima kasih. Ya. Ya. Tadi dari grafik tadi sudah terlihat Pak dari frekuensi tadi ya. Yang ini. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa frekuensinya berbeda antara downlink dengan uplink.
gitu kan, di mana frekuensi dari downlink itu lebih besar daripada frekuensi dari uplink. Seperti ini Pak, ini kan grafiknya, ini grafik frekuensi terhadap waktu. Begitu Pak Tony. Baik. Silakan yang akan bertanya lagi sambil menunggu. Oh ini masih lanjut lagi. Ini ada Pak pertanyaan dari Pak Wisnu Adi ya. Pengaruh BER dan SNR ya, apakah sangat dominan dalam kualitas sinyal? Oh iya, BEF. Yang BEF itu bit error, bit error Pak ya? Bit error rate. Iya, bit error rate ya. Iya, sangat Pak. Gitu. Itu nanti kalau kita itu kan berkaitan dengan kualitas sinyal ya. Itu sangat berkaitan sekali nanti apabila kita salah satu yang sudah saya lakukan adalah saya membuat schedule ya. Salah satu pertimbangan adalah BR tadi, Pak. Itu bit error rate tadi. Gitu kan? Karena yang saya pertimbangkan untuk pemilihan saya menskedulekan misalkan ya, ini ada percobaan satu buah ENB, kebetulan harusnya satu ENB itu kalau secara teoritis itu bisa mengcover sampai 1000 UE gitu, 1000 IoT. Nah, satu ENB. Nah, itu pemilihan. Ya tadi saya menunjukkan pemilihan, saya milih yang mana sih gitu kan dari device-device tadi ya. Dari device IoT atau UEUT tadi, itu saya schedulekan dengan suatu algoritma kecerdasan buatan, ya, saya pertimbangannya adalah BR. Jadi jawabnya sangat berpengaruh sekali, Pak. Gitu, Pak. Baik. Berikutnya lanjut tadi Pak Muhammad Fatoni ya. Kenapa frekuensi uplink lebih besar dibandingkan frekuensi downlink? Ini downlinknya lebih besar, Pak. Oh, downlinknya lebih besar. Iya, downlink. Ya, mungkin pertanyaannya kenapa itu seperti itu, barangkali ada penjelasannya. Iya, downlink itu kan kita dari ENB, Pak. Jadi downlink, uplink itu kan kaitannya biasanya dari ENB ke UE, gitu kan. Ya sudah, ya dipastikan kalau apa namanya besar frekuensi di ENB itu harus lebih gede daripada di UE, Pak. Seperti itu. Baik. Kalau apa tadi ini sambil menunggu ya pertanyaan ini saya bertanya tadi apa Pak Agung menjelaskan ada semacam ini ya desain transmitter receiver, mungkin ada percobaan yang sederhana barangkali di lab gitu ya Pak ya, itu dilakukan juga atau gimana itu Pak upaya-upaya untuk memberikan ilustrasi atau melakukan pengujian atau apa gitu itu di tempat Pak Agung melakukan nggak? Iya, saya lakukan. Ini tapi saya masih dalam tahap ini ya, dalam tahap apa namanya simulasi Pak ya. Ya mungkin kalau boleh saya tunjukin sedikit aja Pak. Iya. Sebentar Pak. Iya. Oh, ada gambarnya sih, bentar. Ini saya share dulu Pak. Iya, gambarnya. Silakan Pak. Ini salah satunya. Nah, ini hasil scheduling saya, Pak, gitu kan. Jadi dari hasil scheduling saya percobaan pakai UE-nya ada 20 ya.
User requirement-nya ada 20, kemudian saya ini kebetulan saya simulasikan untuk singleton, Pak ya. Singleton. Singleton itu berarti dengan RU-nya mulai dari 1 sampai 11. Ya, kodenya masih kode 1 sampai 11 gitu kan. Ya untuk singleton, karena kan kalau dari apa namanya, dari downlink kan bisa dari downlink kan bisa singleton maupun persistent, Pak ya. Nah, ini saya lakukan. Ini ada 20 apa namanya? Ada 20 UE ya, 20 IoT ya, percobaan aja di dalam lab karena di sini ternyata hasil scheduling seperti ini. Gitu, Pak. Dan ini lebih bagus dari hasilnya dari round robin. Saya pembagiannya pakai round robin, Pak. Sekarang scheduling komunikasi yang biasa kan pakai round robin toh, pakai algoritma round robin. Nah, ini saya pakai algoritma tertentu gitu kan, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil apa namanya? Ininya saya kebetulan karena optimasi ya. Ini ini salah satunya. Nah, gimana cara menganukan dua-duanya ya? Nah, ini hasil. Nah, ini hasil. Ini kan tadi saya optimasi mana? Saya optimasikan perangkat mana sih yang, misalkan yang apa namanya? Perangkat pertama ini bagus saya kasih kombinasi ini kayak gitu, Pak. Perangkat kedua bagus pakai kombinasi ini, gitu kan? Pakai kombinasi A, pakai kombinasi B, sampai pada kombinasi dari ke-20 itu. Dari kombinasi perangkatnya itu totalnya untuk singleton aja ada sebenarnya ada 78.000 sekian kombinasi, Pak. Seperti itu. Nah, ini ternyata saya pakai optimasi ya, ini pada kira-kira antara range 150 sampai 200 dia sudah apa namanya? Sudah mencapai nilai apa namanya? Maksimal, Pak, gitu kan. Saya ambil untuk fungsi auditornya adalah efisiensi energi, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Maulana Antoni. Kenapa NPBCH atau mungkin DIOHM, saya kurang ingat, kenapa perlu sampai 4 port antena dengan alasan menghindari kemungkinan konflik dengan saluran kontrol LTE? Kalau menimbulkan konflik, kenapa tidak dibuat satu saja, Pak? Kalau misalnya memang modul UE itu buta, Pak. Ya, jadi gini, sebenarnya penentuan dari, ini saya buka lagi, Pak ya. Ya, silakan. Sebenarnya penentuan dari berapa jumlah antena, gitu ya. Tadi kan saya berikan contoh, kalau nggak salah tadi NPB, Pak ya, NPB CCH ya, Neurophysical ya, Neurophysical Broadband ya. Nah, ini gambarnya di sini. Ya, ini yang warna merah ini adalah Neurophysical Broadband CCH, di mana dia ada kalau nggak salah membawa 6 informasi tadi ya, MIB tadi, Pak ya. Nah, kalau 2 ini artinya dia ini kan jumlah sinyal pilot, Pak, sebenarnya. Atau ini yang lebih saya perbesar lah ya. Nah, ini saya perbesar. Ya, ini. Ini NRS ini kan sinyal pilot, Pak, sebenarnya. Jadi penentuan antena sebenarnya nggak ngaruh ya. Misalkan dia 1 apa 2 gitu kan. Ya kalau misalkan dia 4 otomatis kan bergeser. Kalau ini kan ada 2 seperti ini, Pak ya. Ini kan 2 antena port. Nah, kalau misalkan dia ada tambah lagi, otomatis ini nggak pengaruh, Pak. Jadi cuman yang nilai CRS ya, artinya petanya yang CRS katanya didudukan pada posisi dari CRS yang CRS dari LTE itu tidak bisa diganggu gugat. Karena kenapa? Karena NB-IoT ini pada dasarnya kan platformnya kan LTE yang dipakai. Jadi dia memanfaatkan apa ya, ruang-ruang di LTE gitu, Pak. Makanya tadi ada 3 mode operasi. Ada yang ikut LTE ya.
ikut dalam operasinya seperti ini, ikut campur baur dalam operasinya maupun dalam bentuk guard juga gitu. Dan ada yang berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, ya kalau namanya berdiri sendiri, kemungkinan saya nggak tahu kalau di Indonesia harganya apakah beda kalau berdiri sendiri sama LTE. Kalau LTE berarti kan perusahaan itu kan sewanya sewa bandwidth aja, gitu kan. Nah, di dalam bandwidth itu ada NB-IoT. Dalam bandwidth itu ada di LTE misalkan. Nah, itu kan ada NB-IoT-nya di situ. Nah, sedangkan kalau standalone, itu artinya GSM-nya nyewa ada bandwidth NB-IoT yang berdiri sendiri gitu. Nah, saya yakin harganya mungkin agak lebih mahal gitu kan. Nah, kalau ini memanfaatkan LTE, Pak. Seperti itu, Pak. Kira-kira sudah bisa menjawab belum tadi pertanyaannya? Ya, baik. Kita lanjutkan ya dengan pertanyaan dari Pak Rustam Effendi. Izin bertanya, sistem NB-IoT ini apakah sudah diaplikasikan di dunia industri? Kalau di Taiwan, insya Allah sudah, yang saya tahu. Karena di Taiwan, kebetulan lab saya kan ada project ya dari Chunhua Telecommunication ya, dengan masalah NB-IoT. Jadi untuk komunikasi jadi satu, jadi ada yang parkiran gitu Pak ya. Salah satu contohnya parkiran untuk untuk mendeteksi slot parkir yang kosong gitu kan, termasuk nanti pada transaksinya, termasuk juga kamera-kamera yang ada di parkiran itu, semuanya melalui saluran NB-IoT. Seperti itu diterapkan. Cuman kalau di Indonesia, saya kurang tahu. Kalau di Indonesia, karena terkait dengan NB-IoT ini kan bandwidth-nya kan license ya. Gitu. Saya nggak tahu, saya cuma pernah dengar, pernah dapat informasi, Telkomsel itu nyediain. Tapi nggak tahu apakah dia dijual atau ke perusahaan atau bagaimana, saya belum tahu, Pak. Seperti itu yang saya tahu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Taiwan sudah jalan. Gitu. Di Taiwan ini NB-IoT-nya malah diarahkan ke ke 6G ya. Beyond 5G. Ya, pada saya yang saya riset kan semuanya yang beyond 5G. Untuk mencoba untuk baik kemarin ya, sebelumnya kan saya tentang RIS ya, Reconfigurable Intelligent System, kemudian sampai ini nanti pasti akan digabungkan ya nantinya. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Fatoni lagi nih. Dalam kasus jarak, artinya 15 kHz ya, dalam kasus jarak 15 kHz, dua opsi dapat dilakukan melalui 4 kemungkinan konfigurasi transmisi, 1, 3, 6, atau 12 subcarrier. Adakah rumus untuk menentukan kelipatan subcarrier ini? Dan apakah nilai maksimalnya 12 subcarrier? Ya, jadi ini masalah pembagian single tone dan multi tone ya. Itu memang sudah diatur oleh 3GPP. Jadi yang single tone itu dia NSC yang berapa saja. Contohnya seperti ini. Kita tahu kan ada frekuensi tadi 0 sampai dari grafik tadi Pak ya. Yang mohon maaf ya, saya tunjukkan grafiknya ya. Nah, segini kita lihat yang ini ya. Ini grafik resource block ini. Ya, kita ini menunjukkan subcarrier frekuensi, Pak. Frekuensi subcarrier ini. Dan L ini menunjukkan UFDM. Ya, ini ada 14 yang L-nya. Kalau kita hitung kotak kecil ini ada 14 ya. Kemudian yang atasnya ada 12 yang frekuensinya. Nah, yang dimaksud dengan single tone artinya single tone berarti satu frekuensi ya. Itu dari frekuensi 0 ya sampai ke 11 ini. Atau frekuensi pertama sampai ke 11. Jadi subcarrier yang pertama ya bernilai 1, 2, 3 sampai 12. Ya, dengan indeksnya 0 sampai 11. Itu single tone. Sedangkan kalau 2 tone, artinya 2 tone itu dia ada 3. Ya, berarti dia frekuensinya 1, 2, 3. Ini satu grup. Kemudian 4, 5, 6, satu grup lagi. Kemudian 7, 8, 9, satu grup lagi. Kemudian 10, 11, 12, satu grup lagi. Nah, itu namanya multitone untuk yang 3 tone. Ya, tadi kan 3 ya. Kemudian yang 6.
Yang 6 itu artinya ada. Jadi 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian 7, 8, 9 sampai 12 itu yang 6. Kemudian kalau yang 12 semuanya ini langsung satu grup. Nah, itu pemisahan aja sebenarnya, Pak. Jadi pemisahan apa namanya? Ya, aturan dari 3GPP memisahkan seperti itu. Karena nanti ada berkaitannya, gitu kan. Jadi misalkan ini ya, sebentar ini mau saya ada paper tapi masih karena masih bahan ya, jadi masih coret-coretan ya. Apa perlu saya bukain ya? Enggak apa-apa, gini aja. Jadi kalau pada 3GPP itu nanti ya antara itu nanti berkaitan dengan RU, Pak. Jadi berkaitan dengan link adaptasi dan resource assignment. Jadi misalkan untuk apa namanya link adaptasi ya antara misalkan U tadi dengan nilai MCS dan MCS tertentu. Nah, jadi kita pendefinisian tadi ya, pendefinisian yang key singleton itu key sama dengan 4 misalkan. Kemudian yang key sama dengan 3 itu yang multistone yang 3 superior tadi. Kemudian yang key sama dengan 6 itu adalah multistone yang 6. Kemudian key sama dengan 1 itu adalah keystone yang 12. Jadi yang key 4 itu yang single stone ya, itu nanti menentukan R-nya berapa. Jadi sudah ada semacam aturan gitu loh. Jadi MCS-nya berapa, R-nya berapa kayak gitu loh, Pak. Jadi nanti untuk menentukan apa namanya? Nilai bit ya, nilai bit ini ada tabelnya gitu. Nah, nanti kalau sayangnya ini kita masih belajar di awalan ya. Nanti kalau lebih lanjut baru ketahuan gitu, Pak. Nah, mungkin bisa kita komunikasi aja by email. Kalau perlu penjelasan lebih detail, Pak Fatoni. Tapi intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Baik, masih adakah pertanyaan? Waktu bisa sekitar 4 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung dengan mikrofon. Silakan kalau ada. Kalau apa IoT ini kalau dengan NFC beda ya, Pak ya? Dengan apa, Pak? NSC. Ya, misalkan apa top up itu imani dengan HP itu masuk kata bukan IoT itu ya? Bukan. Oh, Bukan, Pak. Okay. Ya, jadi pada dasarnya ini kan kita tahu kalau LTE itu kan saluran lagi, Pak ya, di atasnya dia bandwidth sendiri kan. Nah, NB-IoT itu di dalam LTE itu, Pak. Oke. Ya, pada dasarnya itu itu tadi mengantisipasi ya selama ini kalau di Indonesia mungkin kita masih ngikut GSM ya untuk untuk IoT gitu kan. Nah, itu kalau lama kalau penggunaannya traffic sekali, saya yakin pasti ya terjadi yang tidak diinginkan gitu kan, macet dan sebagainya gitu. Intinya seperti itu, Pak, untuk mencegah itu. Kalau IoT itu pasti internet ya, apa kan kalau dalam di industri itu kan tidak semuanya internet. Tapi kalau masuk kategori IoT itu dia nebeng di protokol saluran internet. Ya, saluran internet ya. Ya. Sebenarnya bisa, Pak, diterapkan di industri. Jadi industrinya harus berlangganan dulu pada penyedia NB-IoT. Nah, makanya saya pernah dengar ya tadi Telkomsel katanya menyediakan gitu kan. Mungkin dijual ke industri kali gitu kan. Sebenarnya lebih murah kalau dihitung-hitungan ya daripada pakai LoRa gitu kan. Ya, kan kita hanya lingkup satu mungkin satu WAN aja ya gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakai internet kan bisa jauh sekali. Selama ada jaringan. Gitu, Pak. Jadi khusus ini ya, memang layanan khusus IoT ya, ada ini ya, Pak ya? Betul, Pak. Nah, ini sebenarnya kalau mau diterapkan, kayak kita kan bikin kereta cepat ya, atau diterapkan pada, kita kan IKN tuh. IKN itu sebenarnya
harus sudah pakai NB-IT kalau pengennya semuanya otomasi. Gitu. Kalau untuk Jadi, ini Pak, daerah-daerah remote, katakan di daerah pertambangan, yang dia mungkin agak terisolasi. Nah itu solusinya gimana kalau misalnya dia dengan akses point itu bisa jauh. Nah itu gimana itu? ya pada dasarnya sama. Jadi kalau misalkan mengatasi daerah misalkan ya di dalam terowongan gitu ya. Ya, terowongan. Ya, dalam terowongan berarti ya itu tadi harus INB-nya ditambahin gitu, Pak. Jadi di dalam terowongan beberapa dipasangin gitu kan. Nanti antar INB saling terkoneksi gitu. Seperti itu, Pak. Sama persis kayak RIS gitu kan. Jadi nanti mungkin nanti kalau digabungkan dengan RIS ada jadi INB masuk ke RIS langsung ke link yang di luar gitu bisa. Baik. Oke, jadi itu di daerah-daerah blank spot pun juga sebenarnya nggak masalah ya, bisa diadakan device tambahan supaya dari level device itu sudah internet. Iya, iya Pak. Pun kalau misalkan komunikasi, ya selama ini IoT memang bagus, sangat masih kualitasnya bagus ya untuk data teks. Kalau IoT yang sekarang kita hadapi. Nah kalau NB-IT nanti memungkinkan gambar juga, gitu kan? Mungkin gambar. Jadi gambar melalui NB-IoT hasilnya lebih bagus gitu. Seperti itu Pak. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, ini sudah 17.30, 31 ya ini ya. Kita akhiri acara kita sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Agung Mulyo Widodo yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi paparannya panjang lebar, lumayan nih, seperti kuliah ini Pak. Bagus itu kuliah. Terima kasih juga untuk Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan segmen sore hari ini. Terima kasih pada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Ini tentang vibration analysis. Ya, ini ada dari Kogindo yang ingin mempresentasikan pengalaman tentang analisa vibrasi di unit pembangkit. Silakan yang tertarik untuk bergabung besok sore. Kita akhiri acara sore hari ini. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Edi. Matur suwun. Iya, matur nuwun Pak. Terima kasih teman-teman.